Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofiana Ilmi Aliyuf, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat, dan tak lupa pula marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menanggapi video tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja. Di dalam video tersebut, dosen saya menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Nah, saya setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, kalau pengangguran itu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja itu yang sudah berusia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya, dosen saya itu menjelaskan tentang macam-macam dari pengangguran. Dosen saya menjelaskan ada 4 macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran musiman, dan yang keempat ada pengangguran setengah menganggur. Nah, nanti saya akan menanggapi tentang macam-macam pengangguran yang keempat, yaitu pengangguran setengah menganggur. Kalau yang pertama itu kan pengangguran terbuka, berarti secara nyata dia itu tidak punya pekerjaan, juga tidak ada penghasilan. Dia itu tidak bekerja, padahal dia itu masuk ke dalam angkatan kerja. Angkatan kerja itu kan usianya yang 15-64 tahun. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi. Kalau pengangguran tersembunyi itu bekerja di mana jam kerjanya itu tidak sesuai yang seharusnya. Jadi jam kerjanya itu terlalu sedikit. Contohnya seperti perusahaan itu kan membutuhkan 10 pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tetapi suatu perusahaan tersebut merekrut 12 orang atau 12 pekerja. Nah, 2 orang tersebut dikatakan pengangguran tersembunyi. Secara kasat mata tidak menganggur, tetapi hakikatnya mereka itu menganggur. Mengapa? Karena perusahaan itu membuat karyawan mengurangi jam kerja yang standar. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Nah, kalau pengangguran musiman itu bekerja pada hari-hari tertentu, pada jam-jam tertentu, dan pada bulan-bulan tertentu. Yang keempat ada pengangguran setengah menganggur. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang pengangguran setengah menganggur. Jadi, saya itu menemukan suatu blog dari Ruang Guru kalau pengangguran setengah menganggur itu masuk ke dalam macam-macam pengangguran yang berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2. Salah satunya yaitu pengangguran setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Kalau pengangguran yang setengah menganggur itu definisinya orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Kalau yang pengangguran terselubung, pengangguran ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Dalam artian, sebenarnya dia itu bisa melakukan hal yang lebih, tetapi karena tidak dibutuhkan, maka ia menyimpan kemampuan tersebut. Selanjutnya, dosen saya itu menjelaskan tentang jenis-jenis dari pengangguran. Nah, dosen saya itu menjelaskan ada 4 jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, yang kedua ada pengangguran siklikal, yang ketiga ada pengangguran struktural, yang keempat ada pengangguran teknologi. Nah, saya itu mempunyai pendapat lain tentang jenis-jenis dari pengangguran. Ada 2 tambahan, yaitu pengangguran alamiah dan pengangguran konjungtur. Kalau pengangguran friksional itu jenis pengangguran yang disebabkan oleh masa peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Contohnya seperti masa seseorang menganggur yang disebabkan oleh pindah kerja atau pindah tempat tinggal dari suatu kota ke kota lainnya. Nah, saya ini mendapatkan pengertiannya dari buku Ekonomi Syariah dengan pendekatan hasil penelitian karya Haja Dwi Septa Aryani SE, MSI, AKCA, Yuni Rahmawati SE, MSI, AKCA, dan Agung Anggoro Seto SE, MSI. Selanjutnya ada pengangguran siklikal. Kalau pengangguran siklikal itu
pengangguran yang menganggur diakibatkan karena di PHK yang disebabkan oleh siklus ekonomi, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural itu jenis pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan atau keahlian seseorang dengan kualifikasi pendidikan atau keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Nah, kalau pengangguran teknologi itu pengangguran yang disebabkan oleh teknologi. Jadi contohnya itu seperti kalau dulu itu kan kalau mau panen padi pakai tenaga manusia. Nah, ternyata sekarang itu ada teknologi baru. Jadi panen padinya itu pakai mesin, maka tenaga manusianya itu menganggur. Selanjutnya dosen saya itu menjelaskan dari dampak-dampak pengangguran. Nah, saya setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya terkait dampak-dampak dari pengangguran. Ada 11. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tingkat kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upahnya itu rendah. Selanjutnya, dosen saya itu menjelaskan tentang penyebab dari pengangguran. Nah, penyebab dari pengangguran yang dijelaskan oleh dosen saya itu ada 4. Yang pertama, tidak sebanding antara penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Maksudnya itu mencari pekerjaan tapi belum dapat. Selanjutnya, dosen saya menjelaskan tentang cara mengatasi pengangguran. Nah, saya itu setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang cara mengatasi pengangguran. Tadi tentang penyebab itu saya juga setuju ya, apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Jadi cara mengatasi pengangguran itu ada 7 yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua itu informasi lowongan kerja. Yang ketiga memberikan pelatihan kerja. Yang keempat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh adalah transmigrasi. Selanjutnya ada pengangguran dalam ekonomi Islam. Saya juga setuju sih dengan apa yang dijelaskan oleh dosen saya tentang pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada 2. Ada pengangguran jabariyah atau terpaksa, dan yang kedua ada pengangguran hiyariyah atau pilihan. Nah, kalau pengangguran jabariyah itu atau terpaksa adalah orang itu nggak bekerja, padahal masuk dalam angkatan kerja dan dia mencari pekerjaan dan tidak dapat pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan. Yang kedua ada pengangguran hiyariyah atau pilihan. Jadi pengangguran hiyariyah itu waktunya bekerja dan bisa bekerja tapi dia itu tidak mau bekerja karena dia itu malas. Selanjutnya tentang solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini tuh saya juga setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kalau solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama adalah mekanisme individu. Jadi, jika tidak bekerja karena malas, ya berarti harus didorong untuk semangat bekerja. Jika tidak punya keterampilan, maka diberi pelatihan kerja. Jika tidak tahu informasi, maka diberi bantuan tentang informasi lowongan kerja. Yang kedua, ada mekanisme sosial ekonomi. Jadi, kalau bersifat negara, bagaimana pemerintah itu melakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong untuk usaha yang kondusif, sehingga ekonominya itu stabil, bekerja dengan baik, maka produktivitas akan naik dan membutuhkan karyawan, sehingga pengangguran itu bisa teratasi. Sekian video tanggapan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.